Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Namamu Tuhan, nama di atas segala nama, nama Yesus yang hidup. Sama-sama yuk. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Katakan kota benteng, kota benteng pelindung.
semesta sujud menyembah. Patutlah kebangkit, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah, kekal telah mulia. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kami milik-Mu, Aku milik-Mu. Ku berserah kepadamu, Tuhan, seluruh hidupku, seluruh hidupku. Kau genggam dalam tangan-Mu. Hatiku Tuhan, ini hatiku hanya untuk-Mu, hanya untuk-Mu. Ini jiwaku, hanya bagi-Mu Yesus, hanya bagi-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, berhenti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke dalam pesta-Mu, berhenti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu Katakan, aku milik-Mu, aku milik-Mu. Ini iman kami Tuhan. Ku berserah kepadamu, bagi-Mu Yesus, seluruh hidupku. Kami percaya Kau genggam dalam tangan. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Ini hatiku, hanya untuk-Mu. Ini jiwaku, hanya bagi-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, berhenti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke dalam pesta-Mu, berhenti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Ini adalah Tuhan yang kejam atau
hamba yang baik. Amin. Bapak Ibu, pada dasarnya kehidupan ini adalah rangkaian suatu keputusan. Setiap hari, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, semua orang itu harus membuat berbagai keputusan. Nah, keputusan yang merupakan cerminan dari pilihan yang kita ambil dari kehidupan ini, dari sejak kita membuka mata kita di pagi hari sampai malam ketika kita akan beristirahat, ibu-ibu, bapak-bapak, kita itu harus berbuat bagaimana keputusan atau pilihan. Ya. Di pagi hari ketika kita terbangun, ya, terbangun dari bunyi alarm, kalau yang masang alarm, terbangun dari ayam berkokok kukuruyuk, ya. Kita itu langsung dihadapkan kepada pilihan. Nah, apakah saya mematikan alarm ini dan lanjut bobok lagi, tidur lagi? Alarmnya udah bunyi, ya kan? Jam 5. Nah, apakah kita mengambil keputusan untuk mencampakkan alarm itu? Atau Bapak Ibu, apakah saya bangkit dari tempat tidur, lanjut melakukan aktivitas saya? Nah, apakah saya mengawali hari ini dengan berdoa dan melakukan ibadah harian terlebih dahulu? Atau saya langsung ke dapur, buka kulkas, cari minuman dingin yang manis, menyeduh teh, cari makanan, atau ambil handphone tapi nggak buka ibadah harian, ambil handphone, lihat Facebook, lihat Instagram, lihat WhatsApp, lihat apa lagi? Twitter, lihat YouTube. Alasan mau lihat YouTube GKPB MDC Tebing Tinggi, alasan aja ya, dan sebagainya. Nah, di dalam semua itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, saudara harus mengambil keputusan, pilihan, dan keputusan yang akan terus berlanjut di sepanjang hari sampai saudara itu beristirahat. Dari Bapak Ibu buka mata sampai malam mau tidur, beristirahat, kita dituntut untuk mengambil keputusan. Bahkan Bapak Ibu, mood kita, tahu mood ya, kondisi, emosi kita juga mengambil keputusan. Hari ini saya mau tentukan mood saya, marah-marah, mau tentukan mood saya berdamai, mau tentukan mood saya sukacita. Itu adalah keputusan kita. Amin, amin, amin. Nah, perlu diingat bahwa semua keputusan yang diambil tadi yaitu dari hal-hal yang remeh sampai hal-hal yang penting akanlah menentukan keadaan kita. Prinsip yang penting ini, jemaat Tuhan, dikemukakan oleh Albert Camus. Beliau adalah seorang filsuf, penulis, jurnalis dari Prancis. Nah, ini orang sangat terkenal. Dan saya membaca dia adalah pemenang dari Nobel
untuk karya sastra pada tahun 1957. Jemaat Tuhan. Ia berkata sebagai berikut. Begini. Life is sum of all your choice. Saya ulangin kembali ya Bapak Ibu. Life is sum of all your choice. Bahasa Indonesianya, hidup ini merupakan suatu himpunan dari semua pilihan-pilihan Anda. Singkat kata, Bapak Ibu, semua keputusan dan pilihan yang kita buat di masa silam, dengan kata lain, keputusan-keputusan yang Anda buat hari ini akan menentukan Anda pada hari esok. Di dalam hal ini juga, Bapak Ibu, termasuk keputusan serta pilihan tentang sikap hati kita terhadap kekayaan. Nah, sikap saudara terhadap kekayaan akan menentukan masa depan Anda. Hal itu akan terungkap ketika saudara tiba di penghujung dari kehidupan kita. Nah, di saat itu bila saudara menoleh ke belakang, maka saudara akan melihat apa kehidupan yang telah Anda tempuh merupakan kehidupan yang bermutu atau sia-sia. Ini waktunya Bapak Ibu merenung. Saya usianya 34, jadi masih muda, masih panjang lagi, tapi saya sering merenung, apa sih yang sudah saya buat? Bermakna enggak sih? Bermutu enggak sih? Atau hidup ini hanya sia-sia? Gak ada hal yang baik yang dilakukan untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Tentu semua kita berharap di saat itu kita berkata seperti yang diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius. Katanya apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Pertandingan yang baik berarti kita menjalani kehidupan yang bermutu dengan sikap hati yang benar terhadap kekayaan. Inilah yang diutarakan oleh Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Bapak Ibu, ya, di situ ia menjelaskan pilihan manakah yang seharusnya saudara ambil tentang sikap Anda terhadap harta atau kekayaan. Sikap yang benar atau sikap yang keliru. Menghargai kekayaan secara tepat atau menghargai kekayaan secara meleset. Nah, menjadikan kekayaan sebagai tuan atau sebagai hamba, sebagai harta yang abadi atau tidak kekal alias fana. Nah, pilihan-pilihan tersebut Bapak Ibu akan menentukan saudara menyelesaikan kehidupan dengan rasa puas atau dalam penyesalan. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat yang ke-9. Saya minta kita membacanya secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Baik ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membaca. 1, 2, 3. Karena kedudukan yang
indah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput yang keras. Amin. Semangat dong Bapak Ibu. Nah, di sini dengan menggunakan gaya bahasa paradoks, ya, Yakobus mengemukakan tentang kaitan antara mutu kehidupan terhadap sikap hati dan terhadap kekayaan. Nah, kontradiksi ini dengan sengaja dibuat Bapak Ibu dengan maksud untuk menarik perhatian, membuat orang berpikir, dan akhirnya menolong orang itu untuk menangkap kebenaran yang hendak disampaikan. Nah, tentang hal tersebut ya, G.K. Chesterton, filsuf dari Inggris yang sangat terkenal itu mendefinisikan sebagai berikut. Nah, katanya begini: a paradox is thought standing on its head, something for attention. Suatu paradoks adalah suatu kebenaran yang berdiri dengan kepala di bawah dan berseru untuk menarik perhatian. Nah, Bapak Ibu ya, di Belanda ya, di tempat umum Bapak Ibu pasti akan sering mendapatin orang, anak-anak muda yang dia itu berdiri ya, jadi itu kepalanya dijungkir ya, jadi kepalanya di bawah, kakinya itu di atas. Nah, dia jalan tapi jalannya itu menggunakan tangan ya, kakinya di bawah, kakinya di atas, terus kakinya digoyang-goyang Bapak Ibu, digerak-gerakkan. Lalu mereka berkata begini, yang tinggi direndahkan dan yang rendah ditinggikan, mereka bilang gitu. Nah, pasti hal tersebut itu menarik perhatian di sekitar mereka ya. Itu juga pasti banyak orang-orang berpikir serta merenungkan apa yang ia lakukan dan ia katakan. Nah, tanpa memakan waktu yang lama, saudara akan menangkap kebenaran yang akan disampaikan orang tadi itu. Nah, yaitu bahwasannya orang yang tinggi hati akan direndahkan. Nah, orang yang rendah hati justru akan ditinggikan. Nah, kepala yang seharusnya di atas menjadi di bawah, dan kaki yang seharusnya di bawah menjadi di atas. Itulah yang diartikan atau yang dicontohkan dan dimaksud dari paradoks. Suatu sarana yang sangat kuat untuk menyampaikan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita mendapati banyak pernyataan yang dikemukakan dalam bahasa paradoks, termasuk kebenaran yang disampaikan oleh Yakobus di dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, di dalam Yakobus 1 ayat 9 sampai dengan 11. Nah, dengan gaya bahasa paradoks ini ya, di Yakobus 1 ayatnya yang ke-9, Yakobus itu menulis agar orang yang berada di dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya tinggi. Yang ia maksud
sukacita atau bersyukur. Namun bagaimana orang yang berbeda dalam keadaan rendah dapat bersukacita atau bersyukur karena kedudukannya yang tinggi? Bapak Ibu, bukankah pertanyaan ini bertentangan dengan pandangan umum, yaitu biasanya secara umum ya, orang itu kalau orang berkedudukan tinggi seharusnya bukanlah orang yang berada dalam keadaan rendah. Tapi itulah yang dimaksud dengan paradoks. Nah, Bapak Ibu, apabila kita membaca ayat-ayat selanjutnya, yaitu dengan memperhatikan tentang gambaran kekayaan yang diumpamakan seperti rumput yang akan layu dan bunga rumput yang akan lenyap, Bapak Ibu, kita akan memahami apakah yang dimaksud dengan kedudukan yang tinggi di ayat itu dan kualitas kehidupan yang mulia. Nah, itulah kualitas kehidupan yang dijelaskan dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 11 tadi, Bapak Ibu, bahwa akan ditentukan oleh 3 hal atau 3 poin. 3 hal yang tidak terlepas dari pilihan atau keputusan Bapak Ibu. Nah, apa itu ketiga hal tersebut? Yang pertama, kualitas kehidupan kita ditentukan oleh pemahaman tentang suaranya. 1, 2, 3. Tentang pemahaman tentang kekayaan. Bapak Ibu, pada umumnya orang itu beranggapan ya bahwa orang yang hidup berbobot adalah orang yang berkedudukan. Benar nggak? Artinya Bapak Ibu, orang yang berpangkat tinggi dan karyanya pastilah orang yang hidupnya bermutu. Itu pandangan kebanyakan orang, ya. Nah, pandangan yang ini tadi yang kita mikir tuh, kalau orang yang udah kuliahnya tinggi, yang dia hartanya banyak, yang kekayaannya berlimpah ruah, dia berbobot, itu dijungkir balikan. Pandangan ini Bapak Ibu dijungkir balikan oleh Yakobus 1 ayat 9 sampai dengan 11. Memang memiliki jabatan yang tinggi maupun kekayaan yang berlimpah gak salah Bapak Ibu, ya, gak salah. Kamu kaya, punya kekayaan yang berlimpah ruah, itu gak salah. Asal semua itu dapat diperoleh dengan cara-cara yang benar, yaitu tanpa mengorbankan kejujuran, kerja keras maupun kasih terhadap sesama. Contohnya jangan menipu, kerja keras, jangan korupsi waktu. Iya Bapak Alparo kan kerja di lapangan. Nah, orang-orang lapangan, ingat, lakukannya dengan kasih. Pak Rolin, siapa lagi yang kerja di lapangan? Pak Andreas, lakukan semuanya dengan kasih. Nah, artinya memperoleh jabatan yang tinggi dan kekayaan yang besar itu merupakan hasil dari kerja keras dan sikap bertanggung jawab. Dari segala tugas atau pekerjaan adalah boleh-boleh aja ya Bapak Ibu. Hanya saja, benarkah kekayaan ukuran dari kualitas kehidupan kita? Benarkah orang yang
hidupnya bermutu. Untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, Yakobus itu mengajak kita untuk mengerti makna dari kekayaan. Jadi Bapak Ibu, kekayaan itu tidak membawa kesemarakan yang bersifat abadi. Nah, artinya apabila mutu kehidupan semata-mata dikaitkan dengan kekayaan, maka mutu kehidupan itu enggak kekal, Bapak Ibu. Memang kekayaan tidak bersifat selama-lamanya, ya. Sehingga kita menyadarkan harga diri kita pada kekayaan, dan ketika kita bertemu dengan seseorang jauh lebih kaya daripada kita, maka di saat itu hati kita akan merasa gelisah. Mengapa? Sebab kita merasa harga diri kita itu langsung jatuh, merosot. Kitanya sendiri yang bikin, aku nggak ada apa-apanya nih, aduh malu. Siapa sih saya ini? Di tengah-tengah orang kaya. Nah, yaitu tertutup dari kekayaan dari orang yang jauh lebih kaya, tetapi semua itu bersifat tidak abadi. Ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, apabila kita memiliki pemahaman yang keliru tentang kekayaan dengan beranggapan bahwa kekayaan adalah bersifat abadi, dan kita menyandarkan harga diri kita kepada kekayaan itu, maka hidup kita akan mudah menjadi berantakan. Sebaliknya Bapak Ibu, apabila kita memilih untuk memiliki pemahaman yang sehat tentang kekayaan, maka kualitas kehidupan kita akan menjadi bugar. Sering sekali Bapak Ibu kita keliru menanggapi tentang kekayaan. Nah, yang kedua, kualitas kehidupan kita Bapak Ibu ditentukan oleh sikap hati kita terhadap kekayaan. Kita baca sama-sama. Kualitas kehidupan kita ditentukan oleh sikap hati terhadap kekayaan. Nah, perlu dicatat Bapak Ibu, bahwa memiliki kekayaan yang banyak ataupun sedikit tidak dengan sendirinya akan menentukan tinggi atau rendahnya mutu dari kehidupan seseorang. Tetapi sikap hati kita terhadap kekayaan itulah yang akan menentukannya. Saya minta Bapak Alparo baca Yakobus 1 ayat 10. Yang kenceng. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Amen. Nah, Bapak Ibu yang sebagai berikut ayat tersebut ya menggunakan gaya bahasa ironi. Ya. Ironi adalah gaya bahasa di mana apa yang dikatakan seseorang sebenarnya memiliki arti yang berlawanan dengan yang ia sampaikan. Contoh ya, ada seorang ibu memiliki anak. Contoh saja, Mama Pio mana nih? Orangnya lagi nggak ada, kita ceritailah ya. Orangnya lagi nggak ada, kita omongin. Mama Pio punya anak. Anaknya yang paling besar kelas 2 SMP namanya Riko, ya Daniel, bener gak? Ya. Jadi si anak ini Mama Pio tahu anak si Riko besok mau ujian. Ditengoknya ini si kawan, si Riko, asik main game terus. Nah, mamanya si Mama Vio ini bilang sama anaknya, anakku main aja game itu, mainkan terus katanya.
nanti kamu kalau main game terus ya, kamu pasti ujiannya lulus. Oh, kalau kamu main game terus, kamu jadi anak yang pintar. Oh, kalau kamu main game terus, pasti ujianmu berhasil. Dibilang Mama Vio sama anaknya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang dimaksud dari kisah tadi saya ini adalah yang sebaliknya, bahwa anak itu akan memperoleh nilai yang sangat buruk. Nah, jika dia main game terus. Si ibu tadi itu ingin memberitahu sama anaknya, tapi dia jengkel. Sebaliknya dia bilang, udah kamu main game terus aja, besok pasti nilaimu itu berhasil. Dah main game, gak usah belajar, main game terus. Padahal kalau dia melakukan yang sebaliknya, padahal kalau dia melakukan itu malah yang terjadi adalah sebaliknya. Bener gak ibu-ibu yang ada di sini? Bener gak? Bener ya, saya aja sama Pak Stephen suka kayak gini. Saya bilang kalau Pak Stephen lagi main gitar, udah main terus aja, main terus. Nanti rumahnya juga tersapu sendiri, nanti sapunya jalan sendiri. Saya bilang gitu sama Pak Stephen. Ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 10 tadi, Yakobus memberi nasihat agar orang-orang kaya tadi bersikap prihatin, tidak bermegah karena semarak kekayaannya. Dan kekayaannya Bapak Ibu akan lenyap seperti bunga rumput di dalam ayat yang 10. Nah, agar pembaca surat Yakobus ini memiliki sikap hati yang sehat terhadap kekayaan, sehat itu Bapak Ibu tidak menjadikan kekayaan sebagai Tuhan. Tidak menjadikan kekayaan sebagai Tuhan, maupun tidak menganggap kekayaan sebagai sesuatu yang jahat. Catat, tidak menjadikan kekayaan sebagai Tuhan dan tidak menjadikan kekayaan itu sebagai sesuatu yang jahat. Dengan kata lain, orang haruslah bersikap secara alkitabiah terhadap kekayaan, Bapak Ibu. Bukan menjadikan kekayaan menjadi ukuran dewasa rohani, maupun tidak menempatkan kemiskinan sebagai cara untuk mencapai kematangan rohani. Saya ulangi ya Bapak Ibu, bukan menjadikan kekayaan menjadi ukuran dewasa rohani, tidak juga menempatkan kemiskinan sebagai cara ukur untuk mencapai kematangan rohani. Karena sesungguhnya bukan seberapa banyak atau seberapa sedikit kekayaan yang kita miliki merupakan ukuran dari kehidupan kita, Bapak Ibu. Mari kita baca Timotius 6 ayat yang ke-10. Amin. Oke. Bapak Ibu, di situ Paulus menulis bahwa akar dari kejahatan itu adalah bukan uangnya, tetapi akar dari kejahatan adalah cinta uang. Artinya bukan kekayaan atau uang yang menyebabkan kejahatan, Bapak Ibu, ya. Artinya bukan kekayaan atau uang yang menyebabkan kejahatan, tetapi kitanya yang cinta terhadap kekayaan atau cinta terhadap uang. Itulah yang akan merusak kehidupan
kita. Bapak Ibu, Martin Luther, tokoh reformasi atau pembaharuan gereja yang hidup di abad 16 itu, dia berkata, ya, Martin Luther, kenal ya Bapak Ibu? Nah, Tian lanjut. Nah, dia berkata, ada 3 pertobatan yang harus dialami oleh setiap orang. Katanya Bapak Ibu, yang pertama, pertobatan dari kepala. Yang kedua, pertobatan dari, yang ketiga, pertobatan dari dompet. Artinya orang harus mengalami perubahan secara cara dia berpikir, cara berperasaan atau berkehendak, dan Bapak Ibu berubah sikap hatinya terhadap kekayaan. Rubah mindsetnya. Jadi jangan minder. Kalau misalnya kita dalam posisi yang direndah, kita ditinggikan. Tapi jangan ini juga jadi orang kaya, karena jangan, tadi firman tuh jangan takut tuh jadi orang kaya. Yang penting kita mendapatkannya dengan apa? Iya, jujur dan bertanggung jawab. Nah, kualitas kehidupan kita yang ketiga, Bapak Ibu, itu ditentukan dari prioritas dalam hal kekayaan. Nah, prioritas yang saya maksud di sini adalah Bapak Ibu, prioritas dalam hal penggunaan kekayaan. Apabila kita menggunakan kekayaan untuk bermaksud yang benar, maka kekayaan tersebut akan mendapatkan dan mendatangkan manfaat yang positif dong. Kalau kita memanfaatkan kekayaan kita dengan hal yang benar, pasti yang datang akan hal yang positif. Sebaliknya Bapak Ibu, apabila kita menggunakannya dengan maksud yang keliru, maka justru kekayaan tersebut akan mendatangkan persoalan dalam hidup kita. Jangan salah Bapak Ibu, orang yang banyak uang, yang kaya, enggak semuanya adem ayem, ribut juga. Bahkan Bapak Ibu, banyak orang-orang yang ribut karena harta warisan, harta orang tua, dan sebagainya. Jadi apapun keadaan kita hari ini, kita harus tetap bersyukur, bersukacita dalam keadaan apapun. Karena Bapak Ibu, semuanya dari sikap hati kita. Dari sikap hati ya Bapak Paro. Banyak pun uang, sikap hatinya nggak benar, yang terjadi apa? Cekcok terus, ribut terus. Tapi kalau sikap hati kita benar dalam mengelola segalanya, nggak mungkin ya nggak ada. Sedikit pun pasti bisa mendatangkan sukacita. Amin. Amin. Nah, kalaupun saudara tidak memiliki harta, yang kalau kita lihat di Yakobus 1 ayat 9 tadi, harta yang berkelimpahan ataupun pangkat yang tinggi, saudara itu tetap bermegah. Ya. Bermegahnya itu di mana? Bisa bersukacita dalam rasa syukur kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu, di dalam Tuhan dan oleh anugerahnya, saudara itu dapat memiliki hidup yang berkualitas, mulia.
atau yang diistilahkan di ayat tersebut sebagai memiliki kedudukan yang tinggi. Makanya kita harus berbahagia nih, bersuka cita, ya. Mau kaya, mau rendah, harus tetap bersuka cita. Karena di dalam Yakobus 1 ayat 9, apa katanya? Kita ditinggikan. Ditinggikan bukan kita menyombongkan diri, tapi kita ditinggikan untuk kita bisa bersuka cita, untuk kita bisa bersyukur di dalam Tuhan. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang menjadikan kekayaan itu sebagai sandaran dalam kehidupannya. Ya, Bapak Ibu, di ayat yang 11 kita diingatkan sebagaimana rumput yang tidak abadi ketika matahari terbit dengan panasnya yang terik, maka rumput itu akan layu. Nah, bunga akan gugur dan semaraknya itu hilang, Bapak Ibu. Maka demikian jugalah dengan orang kaya di tengah-tengah usahanya. Dia akan lenyap. Tapi tadi disebutkan ya, orang kaya yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang kaya yang mendapatkannya itu tidak dalam kejujuran, yang tidak dalam tanggung jawab. Kekayaan seseorang tidaklah hanya dapat diukur dari beberapa harta yang ia miliki, Bapak Ibu. Tetapi dari bagaimana ia menggunakan harta tersebut, yaitu menggunakannya untuk hal-hal yang bernilai kekal. Nah, Bapak Ibu, patut diingat ya, kita menjadikan kekayaan sebagai Tuhan kita, maka kekayaan itu akan menjadikan Tuhan yang sangat kejam dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, jika kita menjadikan kekayaan sebagai Tuhan di dalam diri kita, ia itu akan menjadi Tuhan yang kejam bagi diri kita. Ia akan mengikat kita dan akan memperhambakan kita, Bapak Ibu. Nah, sebaliknya, jika kekayaan itu kita bawa untuk hal-hal yang baik, yang bermutu, untuk membangun relasi yang indah dengan sesama, maka Bapak Ibu, kekayaan itu akan menyenangkan hati Tuhan dan untuk melayani kehendaknya, maka kita akan dapat meninggalkan dunia ini dengan warisan yang bersifat abadi. Jadi ingat, sekarang kalau yang belum kaya-kaya banget, nanti kalau yang udah jadi kaya beneran, udah semuanya ada dengan hasil dari tanggung jawab dan kerja keras kita. Ingat, kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk menyenangkan sesama. Amin. Artinya Bapak Ibu, prioritas dalam hal kekayaanlah yang akan menentukan kekayaan itu akan menjadikan harta yang abadi atau yang tidak kekal alias fana. Nah, singkat kata Bapak Ibu, prioritas bagaimana kita menggunakan kekayaan akan menentukan mutu dari dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mempergunakan kekayaan secara sehat dengan bermutu dan menyenangkan Tuhan? Di sini kita diperhadapkan kepada pilihan. Apakah kita dapat membangun sikap
hati yang sehat terhadap kekayaan, atau justru mengembangkan sikap hati yang meleset? Bapak Ibu, di penghujung daripada sharing firman Tuhan siang hari ini, saya ingin menyampaikan sikap hati yang sehat tidak menjadikan uang Tuhan kita. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Membangun sikap hati yang sehat tidak menjadikan uang Tuhan kita. Tidak menjadikan uang Tuhan kita. Contohnya, waktu saudara dalam bekerja tidak sampai mementingkan keluarga dan hal-hal dalam prioritas dalam hidup Anda, mengabaikan segalanya dan berfokus untuk bekerja dan mencari uang terus-menerus, itu sama halnya kita menjadikan uang sebagai Tuhan kita. Itu sama halnya menjadikan uang sebagai Tuhan kita. Namun mengutamakan Tuhan Yesus daripada segalanya. Karena Bapak Ibu, sesungguhnya Dialah Tuhan yang patut ditinggikan, dan Dia disembah karena Dia adalah sumber kebahagiaan yang sejati. Di dalam Yesus, Bapak Ibu, oleh anugerahnya hidup kita dipulihkan, hidup kita menjadi berarti, dan kita dapat menyongsong masa depan dengan penuh pengharapan. Amin. Amin. Ingat ya Bapak Ibu, kekayaan bukan segalanya. Ya, dan tidak salah untuk kita menjadi kaya, tetapi harus melakukan dengan bertanggung jawab dan hal yang benar. Jangan salahkan uangnya, tetapi hati kita jangan sampai cinta kepada uang. Bilang kanan kiri, jangan sampai cinta kepada uang. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, sungguhnya Engkau Tuhan yang patut ditinggikan, yang layak disembah, yang layak diagungkan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, sangat baik. Biar firman-Mu Tuhan siang hari ini semakin membawa kami untuk kami bisa lebih dalam lagi mengenal-Mu, supaya kami tidak berfokus kepada kekayaan, supaya kami tidak berfokus kepada uang, tetapi kami mau mengutamakan Tuhan lebih dari semuanya.